DPR RI hingga kepala daerah di Kaltim, gaji fantastis, korupsi jalan terus. Demo besar di depan gedung DPR RI beberapa hari lalu bukan sekedar soal tunjangan rumah 50 juta per bulan. Aksi itu menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar. Seberapa besar negara sebenarnya sudah menggaji para pejabat publik? Dari DPR, menteri, wakil menteri, direksi BUMN, hingga kepala daerah, angka resmi dalam peraturan menunjukkan jumlah yang fantastis. Ironisnya, meski digaji besar, korupsi tetap marak. Jika gaji besar tak membuat pejabat jujur, berarti masalahnya bukan pada angka, melainkan pada mentalitas, integritas, dan moralitas orang yang duduk di kursi kekuasaan. Ambil contoh DPR RI. Polemik tunjangan rumah 50 juta per bulan memicu protes 25 Agustus. Baru setelah ricuh, pimpinan DPR menjelaskan tunjangan itu hanya berlaku setahun. Oktober 2024, Oktober 2025. Sebagai angsuran kontrak rumah 5 tahun. Penjelasan yang datang terlambat itu tak mampu meredam kemarahan publik. Untuk menteri regulasi jelas, gaji pokok 5.040.000 per bulan sesuai PP nomor 60 tahun 2000 dan tunjangan jabatan 13.608 sesuai Kepres nomor 68 tahun 2001. Total 18.648.000 per bulan. Belum termasuk rumah dinas, kendaraan, layanan kesehatan, dan dana operasional sesuai PMK nomor 268 garing PMK 05 tahun 2014. Wakil menteri bahkan mendapat tunjangan sekitar 11,5 juta per bulan atau 85% dari menteri dan hak keuangan 135% dari tunjangan kinerja eselon 1A meski tanpa gaji pokok sesuai PMK nomor 176 tahun 2015. Di BUMN, penghasilan direksi dan komisaris bisa ratusan juta hingga miliaran rupiah per bulan. Diatur melalui Permen BUMN terbaru yakni per 12 garing MBU garing 11 garing 2020 dan per 3 garing MBU garing 03 tahun 2023. Hal serupa terjadi di daerah gubernur, bupati, dan wali kota termasuk di Kalimantan Timur, memiliki gaji pokok relatif kecil yakni 3 juta atau gubernur 2,1 juta untuk bupati atau wali kota. Namun tunjangan dan biaya operasional daerah atau BOP yang melekat bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran, bergantung APBD. Tak heran banyak kasus korupsi kepala daerah di Kalimantan Timur maupun daerah lain justru bersumber dari dana operasional dan kewenangan anggaran. Singkatnya, negara sudah membayar mahal gaji pokok, tunjangan fasilitas hingga dana operasional. Teori lama bahwa menaikkan gaji akan menekan korupsi sudah lama diuji. Namun faktanya KPK tetap menangkap pejabat yang bermain di balik meja. Inilah yang membuat demo meledak. Publik melihat ketimpangan yang telanjang. Di satu sisi rakyat menghadapi PHK, harga pangan melambung, pajak mencekik. Di sisi lain pejabat hidup dengan tunjangan besar dan fasilitas serba ada. Wajar jika muncul seruan bubarkan DPR. Itu bukan anti lembaga, melainkan tanda ketidakpercayaan. Kenyataan, gaji besar tak menjamin pejabat bebas dari godaan. Selama mentalitas mencari keuntungan pribadi dan rasa kebal hukum dipelihara, penyalahgunaan akan terus ada. Jalan keluarnya bukan menambah gaji, tapi keterbukaan, pengawasan ketat, dan hukuman tanpa pandang bulu. Harapan besar ada pada seluruh penegak hukum, KPK, Polri, hingga Kejaksaan untuk membuktikan hukum benar-benar bekerja. Demo 25 Agustus adalah alarm keras. Negara tak cukup hanya memberi klarifikasi, tapi perlu langkah nyata. Memangkas fasilitas tak relevan, membuka data penghasilan pejabat, menertibkan belanja operasional, dan memastikan setiap pelanggaran berakhir dengan hukuman tegas. Korupsi di negara ini bukan soal kurang gaji, melainkan soal kerakusan, dan rakyat sebagai pihak yang membayar berhak menuntut akuntabilitas dari pejabat yang sejatinya hanyalah pelayan, bukan majikan. Demikian catatan Pimret Media Kaltim Agus Susanto. Terima kasih dan sampai jumpa.